memang buktinya kalau tidak berbicara tidak gitu ya. Nah itu. Jadi memang guru Fatima selalu ramai, selalu ceria di sekolahnya, kemudian membawa kebahagiaan. Walaupun masalahnya banyak tuh di rumah, gitu ya. Ketika melangkahkan kaki keluar rumah, Bismillah, harus pasang senyum. Tetangga nanya, iya bu, saya berangkat. Padahal udah berantem dulu tuh sama anak-anak di rumah gitu ya, sama bapaknya di rumah gitu ya. Tapi ketika kita melangkahkan kaki keluar, kita harus membawa energi positif untuk anak-anak kita, karena memang berpengaruh. Ketika gurunya itu cemberut, pusing gitu ya, itu pasti akan berpengaruh ke peserta didik kita. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai implementasi kurikulum Merdeka jenjang PAUD. Nah ini ya Bapak Ibu, kurikulum Merdeka itu asal-muasalnya seperti apa sih? Sejarahnya ini. Pada tahun 2020, pada waktu pra-pandemi, kita masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian di tahun 2020, 2021 masa pandemi, kita diserang rasa takut, gitu ya. Pada masa ini pembelajarannya menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat itu kurikulum 2013 yang disederhanakan. 2021 sampai 2022 masih pandemi. Masih ingat ya, masih hangat di ingatan kita, luar biasa capeknya ketika kita home PJJ itu pembelajaran jarak jauh gitu ya. Kemudian BDR, luar biasa tantangannya. Kita harus menyiapkan energi kita, sedangkan kita juga sakit gitu ya. Saya waktu itu keserangnya 2 kali malah COVID-nya tuh ya, luar biasa. Bonusnya banyak gitu. Nah di sini, nah pada waktu itu kurikulumnya menggunakan kurikulum 2013, kemudian kurikulum darurat dan kurikulum merdeka di sekolah penggerak. Itu sudah mulai. 2021 akhir itu sudah ada program sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak itu harus mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ini di akhir. Kemudian 2022 sampai 2024 pemulihan pembelajaran. Apa kurikulum yang digunakan? Kurikulum 2013, kemudian kurikulum darurat dan kurikulum merdeka sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Apakah Bapak Ibu merupakan sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka? Iya. Alhamdulillah. Ya. Berarti Bapak Ibu memang sudah memilih opsi kurikulum merdeka. Dan di tahun 2024 ini kebijakan kurikulum kurikulum merdeka ini dijadikan kurikulum nasional. Bapak Ibu sudah baca PRDJ-nya? Sudah. Alhamdulillah, ini luar biasa di sini tuh. Sebetulnya ini udah pada bisa tuh ya. Cuma saya mengingatkan saja. Ya. Nah ini tadi evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang sekolah PSP, Bapak Ibu. Tolong acungkan tangannya. PSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. PSP. Ada yang IKM Mandiri 1. Ada IKM Mandiri 2. Ada Bu. Oh ya, IKM Mandiri 1 itu adalah mandiri belajar. Kemudian yang IKM 2 mandiri berubah. Dan yang ketiga adalah mandiri berbagi.
bagi. Itu IKM 1, IKM 2, dan IKM 3. Pada tahun 2022 itu sudah ada pendaftaran IKM secara mandiri ya, 2022 dan 2023 sebagai opsi pelaksanaan kurikulum Merdeka. IKM mandiri belajar itu disebut juga IKM mandiri 1, gitu ya. Nah, masih menggunakan kurikulum 2013. Proses pembelajarannya menggunakan prinsip kurikulum Merdeka di dalam pembelajarannya. Betul ya, Pak ya? Iya. Bagaimana dengan IKM 2? Semuanya sudah mengikuti dan kurikulum Merdeka dari prosesnya. Berubah. Itu sudah punya kewajiban menyusun KOSP. Berbeda tadi dengan IKM 1. Kalau IKM 1 tidak berkewajiban membuat KOSP, akan tetapi pembelajarannya harus menggunakan prinsip kurikulum Merdeka. Kurikulum kalau IKM 2 itu memang sudah berkewajiban menyusun KOSP, kemudian RPP-nya juga sudah komprehensif, gitu ya, menggunakan modul ajar. Dan tidak lupa asesmennya, gitu ya. IKM 3 sudah berbagi. Itu memang diperuntukkan PSP, pelaksana program sekolah menengah. Nanti, gitu ya, tidak menutup kemungkinan yang memilih IKM 2 pun bisa menjadi mandiri berbagi, karena sudah melaksanakan pembuatan KSP-nya sudah, gitu, kemudian pembelajarannya sudah menggunakan prinsip kurikulum Merdeka, gitu ya. Di tahun 2024 ini ada pendaftaran lagi Bapak Ibu. Tadi masih banyak di sini sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, akan tetapi belum terdaftar. Permasalahannya di sini nih, pemerintah tidak bisa merekod itu semua. Pemerintah tidak bisa memonitor sekolah mana nih yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Apabila kita belum mendaftarkan sekolah kita di PMM. Nah, Bapak Ibu di sini pendaftaran IKN secara mandiri kemarin dibuka dari tanggal 27 Maret sampai 7 Mei. Awalnya sampai tanggal kalau tidak salah 26 April. Saya udah harap cemas tuh, khawatir ditutup gitu ya. Kebetulan saya lagi kurang sehat dan sekolah binaan saya belum daftar semua. Sama seperti Bapak Ibu semua gitu ya. Kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka, akan tetapi belum mendaftarkan lembaganya sebagai lembaga yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ini sekarang pilihannya masih ada opsi lagi Bapak Ibu. Jadi dikembalikan lagi ke lembaga. Kesiapannya seperti apa? Nih, yang pertama pilihannya implementasi tahun 2024-2025. Yang kedua implementasi 2025-2026 dan implementasi tahun 2026 dan 2027. Pemerintah masih berbaik hati, gitu ya, tidak memaksakan lembaga langsung mengimplementasikan, tapi secara bertahap. Apalagi Bapak Ibu kan sudah mengimplementasikan yang pilih nomor 1, gitu ya. Kalau lah ini kepala sekolahnya dan gurunya belum siap, boleh memilih yang kedua. Nanti pengimplementasiannya di tahun 2025-2020. Silakan. Pemerintah masih memberikan keleluasaan. Nah, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi ini? Sudah mendaftar semua? Hari ini terakhir. Ya, hari ini terakhir. Kalau sekolah negeri itu tidak perlu
rekomendasi dari yayasan atau pihak dinas itu sudah nge-link gitu ya, langsung klik daftar selesai. Tapi kalau yayasan itu harus menggunakan rekomendasi dari pihak yayasan, nanti ada yang di upload. Nah, yang hari ini terakhir harus menunggu 1 tahun lagi kan lama ibu ya. Nah, sekarang ibu bapak juga sama, nanti informasikan ke lembaga-lembaga yang lain agar tidak tertinggal. Ya. Bagaimana pengimplementasiannya? Di awal itu memang kita harus satuan pendidikan melakukan komunikasi diskusi, gitu ya, baik itu kepala sekolah, kemudian guru, serta orang tua siswa. Itu harus dilibatkan Bapak Ibu. Khawatir nanti ada salah satu pihak yang memang tidak setuju, dan nanti kan ada perlawanan apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju. Tapi kalau misalkan didiskusikan terlebih dahulu, enak nanti jalan, ya. Nah, kemudian di sini, nah yang ke-1 itu satuan pendidikan bisa menerapkan kurikulum merdeka dalam pembelajaran tahun ajaran 2024-2025 dengan Permendikbudristek terbaru, ya. Nah, kemudian yang kedua nih, tahun ajaran 2024 masih menggunakan kurikulum yang diimplementasikan sekarang sesuai dengan Permendikbudristek yang terbaru juga. Kalau Bapak Ibu sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, yang menggunakan kurikulum merdeka. Nah, di sini juga yang implementasi yang ketiga nih, masih menggunakan kurikulum yang diimplementasikan sekarang sesuai dengan Permendikbudristek terbaru. Dan jangan lupa gitu ya, ajak tenaga pendidik melakukan persiapan penerapan kurikulum merdeka. Karena Bapak Ibu, ketika kita mengimplementasikan kurikulum merdeka itu tidak bisa berjalan sendiri. Harus keterlibatan kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Kalau kepala sekolahnya saja yang mau berubah, itu tidak akan jalan. Karena kan didukung oleh pembelajaran. Siapa yang memegang pembelajaran? Guru. Harus diajak gurunya. Begitupun guru harus ada kolaborasi dengan kepala sekolah. Gurunya saja yang berkembang sendiri, yang bergerak sendiri, tanpa didukung oleh kepala sekolah, yang sama saja tidak akan berhasil. Nah, ini ya kebijakan kurikulum merdeka. Nanti kita akan membahas dari sesat kebijakan, kemudian pembelajaran dan asesmen, proyek penguatan belajar Pancasila, dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Sudah hatam semua Bapak Ibu? Hatam lah, saya yakin gitu ya. Soalnya kan ini semuanya pelaku kurikulum merdeka, pelaku utama. Ini garis besar kebijakan kurikulum merdeka mengembangkan skill dan karakter melalui proyek penguatan profil belajar Pancasila. Hafalmu dimensinya? Apa? Insya Allah. Coba karena Pak Uma identik dengan bernyanyi gitu ya, kita nyanyi dulu. Masih ingat ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bertokoh yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. luar biasa. Bukan semuanya. Di dalam dimensi ternyata masih banyak lagi gitu ya, elemen-elemen dimensinya. Nantilah episode berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini yang kedua, fokus pada materi esensial, pembelajaran yang relevan dan mendalam untuk literasi dan numerasi, serta pembelajaran yang fleksibel, keleluasan bagi sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran. Oh, namanya juga merdeka.
Merdeka di sini apa Bu? Pak? Oh, tidak dipaksa-paksa. Harus begini, harus begitu, gitu ya. Nah, pemerintah memberikan keleluasaan untuk setiap lembaga, gitu ya, menyusun KOSP-nya, kemudian membuat perangkat ajarnya, gitu ya, berdasarkan karakteristik sekolah lembaga masing-masing. masing. Tapi masih bingung saya Pak Bu, bagaimana contohnya? Gitu ya. Pemerintah menyediakan contoh-contoh di platform Merdeka Belajar. Bapak Ibu bisa mengunduh di laman tentang kurikulum Merdeka. Di sana sudah disediakan semuanya, mulai dari KOSP, modul ajar, modul proyek, asesmen. Betul ya Bapak Ibu? Ini aksi nyatanya juga sudah terselesaikan Bapak Ibu? Ada yang sudah selesai 20? Belum. Keren. Berapa Bu? Dari Papua? 20. Ada yang 25? Luar biasa 25. Ada yang 10? Oh, rata-rata 10. Iya. Ada yang 5? Ada. Data. Biasanya kalau nambah sedikit tambah. Saling selamat. Ya. Udah berapa? Jadi Bapak Ibu Baru 7. untuk mendalami Saya kan nggak kurikulum sempat Merdeka, baca salah satunya adalah mempelajari hampir sama pelatihan SD sama PAUD. Yang udah Setelah dipelajari, yang udah validasi 5, duanya menunggu. Menunggu banding bukti nyatanya juga dituangkan di dalam banyak karya. belum melakukan aksi nyata. Iya. Banyak itu modul sudah dipelajari tapi aksi Tidak nyatanya ada yang terselesai sulit. karena saya Ya. tidak banyak pekerjaan. Ngerti lampu. Nah ini Tapi saya kalau merupakan peletakan memotivasi fase fondasi banyak di kesiapan bersekolah. Kitanya ya. Fondasi Bapak saya Ibu, dasarnya. 5 saya Fondasi kan kalau rumah itu kalau fondasinya Dasar. kurang kuat akan bisa roboh, bisa goyah gitu ya. Tapi kalau fondasinya ini kuat, insya Allah kedepannya juga akan siap menerima berbagai tantangan yang ada. Kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Ini mah makanan dulu tahun, gitu ya. Bermain dan bermain, tapi bermain yang bermakna. Nah, itu kalau saya debat sama guru SD gitu ya. Di PAUD mah cuma nyanyi doang, tepuk tangan, udah selesai. Siapa yang nggak bisa seperti itu? Padahal di dalam setiap kegiatan bermainnya ada esensi, ada makna, gitu ya, yang mereka tidak tahu. Bahkan kita yang ngajarnya, kita yang tahu ilmunya, gitu ya, luar biasa. Menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak, kemudian menerapkan masa perkenalan bagi siswa baru selama 2 minggu pertama. Namanya Bapak Ibu FRS, gitu ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Jangan lupa, gitu ya. MPL. Saya yakin lah di kelas ini tidak ada yang menerapkan didana anak suruh tulis, suruh baca, suruh hitung, gitu ya. Karena memang kita sudah tahu ilmunya. Dengan menstimulasi 6 aspek perkembangan itu ya, tadi dengan caranya bermain. Di dalamnya ada literasi dan numerasi tentu saja. Di bayangan luar sana, gitu ya, bahwa Literasi TK literasi numerasinya memang ke menulis, membaca, berhitung, gitu ya. Padahal yang literasi kita tadi menggunakan pola, gitu ya. Kita menggunakan strateginya yang baik, kemudian metodenya yang bagus, gitu ya. Tanpa kita mengajarkan saya ibu pergi ke pasar, misalnya saya pergi ke sekolah, tanpa diajarkan membaca seperti itu, anak sudah mengenal. Tadilah yang kauman guru pakun, gitu ya.
Ibu, satuan pendidikan perlu menerapkan 6 kemampuan fondasi anak. Yang pertama, mengenal nilai agama dan mengerti, keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi, pematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar, pematangan kognitif, pengembangan keterampilan motorik, dan kemaknaan terhadap belajar positif yang dirangkum di dalam 3 capaian pembelajaran. 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, Agama dan budi pekerti. Agama dan budi pekerti. Yang kedua, Jati diri. Yang ketiga, Dasar-dasar literasi. literasi, Matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan Seni. yang dulunya itu ada 6 ya. Nah, aspek perkembangan sebetulnya Bapak Ibu itu saja isi nama gitu ya. Akan tetapi memang lebih dikembangkan lagi ketika di kurikulum merdeka. Kita nih sebagai transformasi gitu ya, transformer gitu ya, harus mengimbaskan ke lembaga-lembaga yang lain atau guru-guru yang lain bahwa sekarang kita menggunakan ini loh gitu. Sekarang kita menggunakan 3 capaian pembelajaran ini. Kadang-kadang kan mereka suka tidak mau ya dengan bahasa yang baru, bahasa yang baru. Mas, saya mau menggunakan yang itu saja Bu, misalnya. Tapi kita jelaskan bahwa di kurikulum sekarang kita menggunakan 3 capaian ini yang memang isinya adalah 6 aspek perkembangan, tapi memang dirangkum menjadi 3. Sudah pernah baca isinya Bapak Ibu? Ya, 3 capaian pembelajaran ini sudah pernah baca? Sudah, ya. Nah, ini struktur kurikulum di PAUD ada 2, intrakurikuler dan kokurikuler. Mau ditambah lagi Bu? Ekstrakurikuler, silahkan. Gitu ya. Ini memang yang wajibnya ini 2. Yang pertama intrakurikuler dan yang kedua ekstrakurikuler yang sering kita sebut dengan P5, Project Profil Belajar Pancasila. Sila. Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler ini anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Jadi acuannya adalah capaian pembelajaran yang tadi itu 3 CP itu ya. Kemudian bagaimana yang kurikuler? Acuannya adalah dimensi profil belajar Pancasila. yang 6. Pemerintah juga sama, sudah menyediakan itu semua. Dimensi 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia. Ada beberapa elemen dimensi. Gak cukup 1 hari membahasnya gitu ya. Saya dikasih 45 menit. Jadi kita hanya ulasan-ulasannya saja. Penguatan profil belajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, kemudian hari besar nasional dan internasional, dilaksanakan dengan 1 atau 2 proyek dengan tema berbeda dalam 1 tahun. Jadi Bapak Ibu ketika mengimplementasikan kurikulum merdeka, berarti kan menggunakan P5 ini kan? Nah, berkewajibannya hanya 2 tema. Tema apa saja, gitu ya? Ada yang hafal? Aku cinta bumi. Aku cinta Indonesia. Aku Sayang bumi. Kita Semua bersaudara. Kreativitas dan imajinasi
besar. Proyek profil pelajar Pancasila. Ibu bapak hanya berkewajiban 2 di dalam 1 tahun. Bu, saya mau 4, silahkan, boleh. Saya mau 3, silahkan, gitu ya. Akan tetapi memang punya kewajibannya hanya 2. Bagaimana untuk penerapannya? Boleh sistemnya harian atau blok gitu ya. Yang boleh diterapkan di dalam 1 minggu. Ini untuk alokasi waktunya 3 sampai 4 tahun itu 360 menit, dan untuk 4 sampai 6 tahun 900 menit. Awalnya Bapak Ibu ketika ada kurikulum merdeka itu 1050. Betul. 1050 repliku maafkan kayaknya 1050 menit, lumayan banyak. Nah, ini pembelajaran dan asesmennya. Bagaimana agar siswa memiliki fondasi kecintaan terhadap belajar dan memiliki kesehatan bersekolah. Ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sering melihat ya, dia ke komponen ini, program belajar Pancasila, kemudian Kebangsaan Nasional Pendidikan, sampai pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan awalnya dari tujuan pembelajaran, tujuan kegiatan, merancang kegiatan pembelajaran, mulai dari RPPM, RPPH gitu ya, kemudian sampai ke asesmen. Sudah dilakukan semua, Bu? Ini luar biasa kelas ini. Nah, ini satuan pendidikan perlu merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membangun fondasi anak. Pembelajaran efektif dan eksploratif, membangun rasa ingin tahu dan syarat dengan interaksi positif yang membangun percaya diri anak. Sudah jelas ya, ini mah kesempatan sehari-hari gitu ya. Kemudian hasil asesmen dipergunakan sebagai dasar pembinaan individu anak. Nah, hindari perlakuan pembandingan dan pelabelan kepada anak, serta laporkan perkembangan peserta didik kepada orang tua atau wali. Saat laporan hasil belajar, sampaikan yang sudah baiknya apa, yang belum baiknya apa, gitu ya. Yang perlu penguatannya di sebelah mana nih, laporkan ke orang tua. Nah, dengan demikian anak terdampingi di satuan pendidikan maupun di rumah. Jangan sampai ada miss gitu ya antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Kalau tidak ada koordinasi, tidak ada komunikasi gitu ya, nanti kita tidak tahu perkembangan di sekolah seperti apa, perkembangan di rumah seperti apa. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara pihak lembaga dengan orang tua. Ini jadi pembelajaran digital itu belajar bermain berbasis buku sebagai sarana utama, kemudian salistung bukan satu-satunya dan bukan utama. Pembelajaran yang membangun tentang kemampuan pembelajaran anak, dan pembelajaran yang dilaksanakan secara aktif dan interaktif untuk membangun rasa ingin tahu anak. Luar biasa. Kalau sudah bertanya satu kali nyambung gitu ya, sampai gurunya keteteran. Kita tanya aja ke guru yang itu. Ya, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita ketika anak menanyakan hal-hal yang di luar pikiran kita. Kadang-kadang tidak tertebak gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi harus siap-siap dan jangan salah memberi jawaban, karena itu akan selalu diingat oleh anak. Nah, ini bagaimana untuk asesmen di PAUD? Nah, asesmen dilakukan dalam
foto berseri. Ini nih yang baru nih di kurikulum Merdeka. Kalau ini sudah biasa kita pergunakan. Kalau foto berseri memang sedikit merepotkan karena kita harus punya handphone gitu ya. Kemudian kita juga jadi fotografer gitu ya. Setiap momen kita dokumen Tas. ini yang sering tertinggal. Iya, ini repot, harus punya asisten. Sedangkan guru PAUD gajinya tidak bisa membayar asisten. 1 juta ya. 1,5. Nah, bagaimana dengan catatan anekdot? Catatan anekdot memang biasanya kita tuangkan memang kejadian-kejadian yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini catatan anekdot mencatat kejadian-kejadian yang memang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Biasanya begini, penyakit saya sih sebenarnya dulu gitu ya. Si A nangis karena dipukul oleh temannya. Tindakannya, guru mendekati anak tersebut kemudian menanyakan itu, gitu ya? Seperti itu ya? Iya. Sekarang kejadiannya harus mengacu kepada tujuan pembelajaran. Si A sudah bisa menghafal surat-surat pendek ketika kegiatan keagamaan. Dan itu tertuang di dalam tujuan pembelajaran pada hari itu. Gitu ya? Di luar sana sih masih banyak bahwa catatan anekdot itu mencatat kejadian-kejadian yang luar biasa tapi tidak berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian hasil karya. Hasil karya sudah hatam ya. Hasil karya kemudian Bapak Ibu menuangkan narasinya, deskripsi dari setiap hasil karya anak. Checklist. Ini yang paling gampang. Dan ini harus ada Bapak Ibu setiap hari. Kalau catatan anekdot kan bisa alasan, nanti aja lah dicatatnya akhir tahun, nanti pas ada akreditasi gitu ya. Nanti aja. Kalau jurnal itu saya tahu betul pengingat Anda. Catatan anekdot setahun yang lalu, kejadian setahun yang lalu bisa diingat 1 tahun ke depan. Luar biasa ingatannya. Iya betul. Nih, kalau checklist ini memang harus ada karena ini yang termudah. Kita tuangkan di dalam assessment checklist tujuan pembelajaran yang ada di dalam modul pembelajaran. Tidak ada alasan Bapak Ibu tidak membuat assessment. Kemudian foto berseri tadi ya, foto berseri Bu, HP saya memorinya penuh, gitu ya. Kemudian buram, pokoknya segala macam, gitu ya alasan. Nah, dan foto berseri ini memang harus terstruktur dari kepala pendidikan sampai akhir. Harus terdokumentasikan, tidak hanya akhir saja. Akhir saja coba, gitu ya. Anak sudah bisa menyusun balok misalkan, itu kan nanti masuknya ke hasil karya. Tapi kalau foto berseri itu harus dari awal, peletakan pertama gitu ya sampai ke before, proses dan finishnya gitu ya. Oke. Udah mau selesai. Kuat. Nah ini untuk proyek penguatan profil belajar Pancasilanya. Apa sih profil belajar Pancasila itu? Profil Indonesia merupakan belajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Rumusan kelima adalah menyiapkan pelajar Indonesia untuk siap dan dengan kompetensi abad 21 sesuai dengan karakteristik Indonesia. Ini ya tadi yang kita sebutkan ya. Harus diingat Bapak Ibu. P3 yang ini. 5. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
dan kreatif. Jadi Bapak Ibu baca sendiri saja ya untuk dimensinya. Nah, kegiatan proyek ini merupakan suatu petualangan investigasi anak dengan pendampingan guru tentang sesuatu hal yang menarik minatnya dan anak akan mengalami proses mencari tahu guna menguatkan program belajar Pancasila. Bagaimana dengan topiknya? Ya, tadi temanya ada 4. Topiknya disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan lingkungan sekolah. Jangan sampai kalau kata Pak Kepala DJP apa? Jangan sampai anak berada di pegunungan tapi membahas bandara gitu ya. Nah, dampaknya apa gitu buat anak-anak? Pengaruhnya apa? Kita laksanakan yang terdekat dulu dengan lingkungan anak. Nah, ini beberapa hal penting proyek penguatan produk belajar Pancasila, bahwa pembelajaran proyek pada pendidikan manusia ini menekankan pada proses, bukan hanya produk. Pembelajaran proyek adalah sebuah proses menghargai kegagalan dan terus melakukan perbaikan. Awal pertama mengimplementasikan kurikulum pendidikan kami pun sama. Produk. Jadi pandangannya harus Produk. menghasilkan produk nih, Iya. gitu ya. Harus ada hasilnya nih. Ternyata semakin kesini kita semakin memahami bahwa dimensi program belajar Pancasila-nya yang harus kita munculkan, bukan Proses. produknya. Kalau produk mah bonus lah ya. Pembelajaran proyek ini bukan merupakan pembelajaran yang sederhana. Nah, oleh karena itu, proyek perlu dirancang dengan seksama. Proyek harus kontekstual, relevan, sesuai dengan sumber daya dan dengan lingkungan yang sekitar. Apanya ya? Udah 5 menit lagi. Oke, kayaknya tak sikat ya. Nah, jadi nanti untuk proyek ini memang harus ada timnya. Kita membuat tim, kemudian membuat jadwal, kemudian nanti pelaksanaan seperti apa harus matang. Tapi SD juga gak gitu, makanya saya Melakukan senang kegiatan dia proyek. Dan jangan lupa modul proyeknya disusun. Karena saya banyak menemukan proyeknya dilakukan tetapi perencanaannya tidak ada. Betul. Iya. Karena saya juga karena sama persepsinya melakukan. sering orang-orang yang beranggapan dari TK dan ini tuh dia harus cari hafal jadi padahal nggak boleh itu sampai tidak ada pemaksaan sampai dia ditulis sebenarnya. Kemudian dilakukan dengan 3 proses, harus ada perencanaan, pelaksanaan, dan di evaluasi. sekolah-sekolah kalau dia SD itu berangsur-angsur makanya nggak bisa baca nggak apa-apa di kelas Ada 1 modul aja yang juga Bapak Ibu bisa melihat juga di platform Merdeka Mengajar. Ya, pemerintah sudah menyediakan, Bapak Ibu bisa memodifikasi disesuaikan dengan lembaga Bapak Ibu masing-masing. semua ya. Ini mau bawa saya. Terima kasih. Nah, ini untuk KSP ini seperti apa? Ini Bapak Ibu ya, rencanaan KSP, kemudian perencanaan TP, mungkin nanti akan dijelaskan juga oleh pemateri selanjutnya ya, mengenai kurikulum operasionalnya. Iya, nanti boleh dibagi. Mungkin nanti ada di kita bikin. Nah, ini komponen-komponen utamanya. Yang ditinjau setiap 4 sampai 5 tahun sekali itu karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan. Komponen pertama yang ditinjau mengorganisasi pembelajaran, rencana pembelajaran sampai nanti proses dan prosesnya, modul belajar serta modul proyek. Ini Bapak Ibu sering membuka halaman platform Merdeka Belajar, ada di sini ya. CPN-nya ada di sini semua, kemudian contoh perangkat ajar yang ada, tinggal dibuka-buka saja gitu ya. Sekarang mah kebiasaannya jangan scroll status orang gitu ya. Nah, kebiasaannya diubah jadi membuka platform Merdeka Mengajar. Karena kebiasaan saya senang gitu ya,
status jadinya sesuai aman tuh ya. Kalau sekarang diganti kebiasaannya masak mendengarkan video gitu ya. Kemudian lari lagi untuk mengisi postes gitu ya. Terus nanti mengisi lagi pengalaman. Ada cara mengisi refleksinya gitu ya. Ada tuh di bawah video rangkumannya, pindahin aja. Ini untuk capaiannya, nanti silakan dibaca saja. Ini ya, di dalam CP tadi sudah kita sebutkan ada apa saja. Ada 3 CP. CP pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta tujuan kegiatan. Sekarang pakai ATP. Ini tahapannya, tahapan membuat modul ajar. Kirain Harus belajar TK dulu mengenai kalian itu capaian enggak pakai pembelajaran, ATP, enggak pakai CP. Itu yang harus kita lakukan. Dan kayaknya ringan, enggak tahunya sama kayak kita SD. Menjadi tujuan pembelajaran sampai menjadi modul Ajar. Jadi harus ada ajarnya. Nah, ini komponen modul ajar. Ada tujuan pembelajaran, makna pembelajaran dan asesmen. Ini komponen modul ajar lengkap. Karena memang ada modul ajar yang secara sederhananya dan ada yang fasilitasinya. Fasilitasi itu pertanyaan tematik yang kita tuangkan, kemudian langkah-langkahnya kita tuangkan, gitu ya, secara lengkapnya adanya. Ini contoh modul ajar. Nah, Bapak Ibu, pengawas juga mempunyai peranan penting di dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Jadi mendampingi lembaga-lembaga, baik itu mendampingi kepala sekolahnya, kemudian mendampingi guru-gurunya, gitu ya, dalam mengimplementasikan. Pengawas ini berkontribusi dalam mempercepat transformasi pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, dulu pengawas itu ya sebagai apa? Pembimbing. Sekarang pemeriksa administrasi, iya. gitu ya. Kalau Sekarang pendamping, melakukan pendampingan. Kegiatan pengawas membersamai kepala sekolah dalam peningkatan kapasitas dari pelayanan satuan pendidikan untuk penyelenggaraan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi sekarang nggak ada ceritanya tuh pengawas datang menakutkan dan harus dihujat-hujat gitu ya. Pengawas siapa gitu. Tidak, sekarang tidak, gitu ya. Sekarang pengawas itu perannya adalah pendamping. Pihak sekolah bisa berdiskusi dengan pengawas untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sekolah. Sudah habis ya, bisa lagi. Oke, ini ya, yang pendamping. Nah, ini siklusnya. Ini pada kunci-kuncinya ya. Oke, nanti saya berarti. Nah, ini juga peranan baru pengawas di kajian yang baru. Tanamkan di dalam diri kita bahwa kita ini adalah pembelajar sepanjang hayat, gitu ya. Jangan sampai ada kebaruan itu kita membentuk mata, membentuk telinga, membentuk hati, gitu ya. Kita harus tetap belajar, kemudian kita juga sesuai mottonya ini, motto guru penggerak, motto sekolah penggerak, Bergerak, menggerakkan. Tergerak berarti memulai dari diri kita sendiri. Bergerak dan melakukan. Take action. Aksi, gitu ya. Dan Menggerakkan, mengajak, mengikutkan. dengan guru yang lain. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Masya Allah, sudah
yang tadi saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali, gitu ya. Kita sharing kembali. Bapak Ibu juga silakan, kan tadi ada nomor handphone saya. Apabila ada yang perlu didiskusikan. Materinya Bu. Oh iya, boleh. Materinya Kemudian nanti kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan kombel, gitu ya. Silakan apabila perlu sharing-sharing, gitu ya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Sekali lagi mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari saya. Saya paling kecil atau paling tua sih? Ya Dan tapi jangan dilihat sampai usia saya. pukul 10 istirahat kita baru masuk ke istirahat. Semua dan tadi yang baiknya silakan diambil, gitu ya. Yang kurangnya dilupakan saja. Baik, terima kasih. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.